Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Davitan, mahasiswa SD Bangunan Tanjung Pinang, kelas akuntansi malam 2, NIM 226222125. Mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan dosen pengampu Ibu Vanessa Meifari, SEMAK CPFRA. Baik, presentasi kali ini akan membahas tiga konsep penting dalam dunia bisnis, merger, konsolidasi, dan akuisisi. Kita akan memahami definisi, perbedaan, tujuan, serta melihat beberapa contoh nyata dari ketiga konsep ini. Yang pertama, merger. Merger adalah penggabungan dua atau lebih entitas menjadi satu perusahaan baru. Hal ini melibatkan transfer aset dan kewajiban antara perusahaan yang bersatu. Dalam merger, perusahaan yang lebih kecil biasanya diserap oleh perusahaan yang lebih besar. Saham perusahaan yang lebih kecil ditukar dengan saham perusahaan yang lebih besar. Hasil akhir dari merger ini adalah membentuk pembentukan satu perusahaan baru yang lebih kuat dan efisien. Struktur kepemilikan secara keseluruhan tetap sama adalah pengertian konsolidasi. Konsolidasi melibatkan penggabungan dua perusahaan yang cukup setara untuk membentuk entitas baru yang sepenuhnya baru. Untuk tujuan akuntansi, laporan keuangan perusahaan, kedua perusahaan digabung menjadi satu. Konsolidasi biasanya terjadi antara dua perusahaan yang memiliki struktur dan kapasitas pasar seimbang. Selanjutnya, akuisisi. Akuisisi adalah proses pembelian satu perusahaan oleh perusahaan lainnya. Perusahaan yang dibeli biasanya tetap eksis sebagai anak perusahaan dari pembeli. Akuisisi dilakukan sebagai strategi untuk ekspansi atau diversifikasi bisnis. Perbedaan antara merger, konsolidasi, dan akuisisi. Yang pertama kita bahas merger. Dari sisi hasil akhir, merger adalah pembentukan perusahaan baru yang menggabungkan aset, liabilitas, dan operasional dari kedua perusahaan yang bergabung. Kemudian dari sisi kepemilikan, merger kepemilikan kedua perusahaan yang bergabung menjadi setara karena kedua perusahaan tersebut bergabung untuk membentuk perusahaan baru. Dari sisi efek saham yang terjadi adalah penyatuan saham kedua perusahaan yang bergabung, sehingga pemegang saham perusahaan baru. Sehingga sehingga pemegang saham kedua dari sisi efek saham dalam merger, efek saham yang terjadi adalah penyatuan saham kedua perusahaan yang bergabung, sehingga pemegang saham kedua perusahaan tersebut menjadi pemegang saham perusahaan baru. Kemudian kita membahas konsolidasi. Konsolidasi dari hasil akhir adalah pembentukan perusahaan baru yang menggabungkan aset, liabilitas, operasional dari kedua perusahaan yang bergabung. Sama seperti merger sebelumnya, dari sisi kepemilikan juga setara, maka kepemilikan kedua perusahaan yang bergabung juga menjadi setara karena kedua perusahaan tersebut bergabung untuk membentuk perusahaan baru. Efek saham yaitu terjadi karena penyatuan saham kedua perusahaan yang bergabung sehingga pemegang saham kedua perusahaan tersebut menjadi pemegang saham perusahaan baru. Sebenarnya sama seperti merger sebelumnya, hanya saja menjadi perbedaan di akuisisi. Kita lihat, akuisisi di hasil akhir yaitu perusahaan yang diakuisisi tetap beroperasi sebagai entitas yang terpisah, namun kepemilikannya yang berbeda. Dari sisi kepemilikannya yaitu tidak setara karena perusahaan yang melakukan akuisisi memiliki kontrol atas perusahaan yang diakuisisi. Dari efek sahamnya juga berbeda dengan konsolidasi dan merger, yaitu efek saham yang terjadi dalam akuisisi adalah penambahan saham perusahaan yang diakuisisi dalam portofolio perusahaan yang melakukan akuisisi. Selanjutnya, tujuan merger, konsolidasi, dan akuisisi adalah optimasi profesional, yaitu strategi bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, pertumbuhan kompetitif, yaitu penurunan biaya operasional dan peningkatan pasar. Yang ketiga ialah penambahan sumber daya, yaitu akses teknologi dan talenta baru. Yang terakhir, ekspansi bisnis, yaitu mengakses pasar baru dan diversifikasi produk. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh merger, yaitu salah satunya adalah Nike dan Converse yang menjadi merger sukses. Nike membeli saham 80% dari Converse pada tahun 2023. Pada tahun 2003, hasilnya terdapat penambahan jumlah toko Converse di seluruh dunia sebanyak 3.000 toko. Dalam penjualannya, nilai peningkatan penjualan Converse dalam 5 tahun sebesar 400 miliar dolar. Kenaikan saham dengan Nike setelah merger sebanyak 85%.
Selanjutnya adalah contoh konsolidasi, yaitu Burger King dan Popeyes masuk ke dalam satu payung eh, perusahaan. Akibatnya, optimasi biaya, terdapat penurunan biaya operasional hingga 30%. Terdapat inovasi menu, yaitu pertukaran resep antara brand. Dalam ekspansi global, persamaan di 100 negara dalam 3 tahun, serta sinergi pemasaran, yaitu kampanye iklan bersama penghematan 40% biaya. Selanjutnya adalah contoh akuisisi, yaitu terdapat Microsoft akuisisi LinkedIn seharga 26,2 miliar dolar pada tahun 2016. Dampaknya adalah pada tahun 2017, pertumbuhan pengguna LinkedIn sebesar 150 juta dalam 1 tahun. Pada tahun 2018, Microsoft mengintegrasi LinkedIn ke Microsoft Office 365. Pada tahun 2019, profit LinkedIn meningkat 300% dibanding tahun sebelumnya. Terakhir, pada tahun 2020, aksi Microsoft naik 70% dari awal pembelian LinkedIn. Kesimpulan pada materi yang saya sampaikan ini adalah merger dan konsolidasi memiliki kesamaan yang sama, hanya saja dari kedua strategi tersebut memiliki perbedaan akuisisi. Sekian presentasi pada kali ini. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.